Oke, halo teman-teman. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya mencari nilai awal ya di sini, nilai awal dan nilai akhir dari suatu persamaan orde 2. Nah, yang dimaksud dengan nilai awal dan nilai akhir itu ada 6 ya di sini. Jadi yang pertama itu I pada saat 0 plus. Jadi maksudnya begini, teman-teman, saya ingatkan lagi ya. Jadi kalau misalkan pada saat ini adalah T sama dengan 0 adalah di sini. Ya, ini misalkan batasnya ya. Ini batas T sama dengan 0 di sini. Yang disebut dengan 0 plus itu adalah sesaat setelah kejadian T sama dengan 0. Ya, atau misalkan di sini nanti ada 0 minus berarti sesaat sebelum T sama dengan 0. Itu yang dimaksud dengan 0 plus ya. Jadi saya ulangi, nilai awal dan nilai akhir yang dimaksud di dalam persamaan diferensial order 2 itu ada yang ini ya, I0 plus, kemudian ada V0 plus, artinya tegangan sesaat setelah T sama dengan 0 atau sesaat setelah kejadian. Kemudian turunan arus terhadap waktu, ini ya, DI 0 plus DT, kemudian turunan tegangan terhadap waktu, DV 0 plus terhadap DV 0 plus DT gitu ya. Kemudian arus pada saat tak hingga dan tegangan pada saat tak hingga. Nah, pada saat tak hingga ini berarti dia sudah dalam kondisi kita sebut sebagai steady state atau stabil ya di sini ya. Stabil. Oke. Nah, ada dua langkah penting yang harus kita lakukan dalam mencari nilai awal dan nilai akhir. Yang pertama itu adalah ini. Kita harus memperhatikan polaritas, maksudnya polaritas itu kutub ya. Kutubnya di sini ya. Atau tanda ya plus minus, kutub plus minus dari kapasitor dan induktor. Nah, ini kita gunakan aturan tanda pasif ya. Jadi kalau kapasitor itu berarti yang kita lihat adalah polaritas tegangan di sini ya. Polaritas tegangannya, sementara kalau induktor kita lihatnya adalah arah arusnya gitu ya. Jadi kalau saya gambarkan di sini, ini misalkan ada kapasitor di sini ya, kapasitor begini bentuknya. Nah, ini misalkan tanda plusnya di sini, minusnya di sini, ini C ya, ini tegangannya V. Maka sesuai dengan aturan tanda pasif, arusnya itu akan begini. Ya, ini adalah I. Oke, sementara kalau misalkan dia adalah induktor, saya gambarkan ini adalah induktor begini. Kemudian ini tanda positifnya di sini, ini negatif. Ini adalah tegangannya V, ya. Ini adalah induktor L. Maka sesuai dengan aturan tanda pasif, arusnya itu akan seperti begini ya. Ini adalah arus I-nya. Oke, nah kemudian yang kedua adalah syaratnya adalah begini. Perubahan arus ya. Perubahan arus pada induktor ya. Jadi arus pada induktor ataupun perubahan tegangan pada kapasitor itu tidak bisa terjadi secara tiba-tiba di sini. Nah, maksudnya apa? Jadi maksudnya adalah kalau misalkan pada kapasitor di sini saya tulis ya. Pada kapasitor itu nilai dari V pada saat 0 plus itu akan sama dengan V pada saat 0 minus ya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa yang disebut dengan 0 plus itu adalah sesaat setelah T sama dengan 0 ya. Kemudian 0 minus adalah sesaat sebelum T sama dengan 0. Misalkan T sama dengan 0 itu adalah ketika saklarnya dihubungkan gitu. Ya, jadi berarti kalau gitu 0 plus adalah sesaat setelah saklar dihubungkan, sementara 0 minus artinya sesaat sebelum saklar dihubungkan. Oke. Nah, kemudian pada induktor ya, pada induktor itu arus yang kita lihatnya. Berarti I pada saat 0 plus itu sama dengan arus pada saat 0 minus ya. Ini saya kasih catatan di sini biar ingat ya. Sebentar saya scroll dulu. Ups, sorry. Ya, ini ada catatan di sini ya. Catatan. Yang saya bilang tadi adalah
T sama dengan 0 plus itu artinya menyatakan ya, menyatakan waktu ya, waktu sesaat setelah misalkan di sini adalah saklar ya, berarti kita tulis saklar pindah posisi ya. Oke, kemudian T sama dengan 0 minus ini menyatakan sama juga ya, menyatakan waktu sesaat sebelum. Nah, bedanya di sini ya. Sebelum saklar pindah posisi. Oke. Ini ya saya kasih warna hijau biar kelihatannya bagus. Oke. Setelah yang ini sebelum. Oke, biar lebih jelas kita akan mengerjakan salah satu contoh ya. Saya tulis di sini ya. Contoh. Jadi ceritanya pada rangkaian, teman-teman boleh juga sekalian nulis ya, biar kita sama-sama mengerjakan. Pada rangkaian berikut ini, oke, kita nanti akan gambar rangkaiannya. Jadi pada rangkaian berikut ini, saklar dalam posisi ya, posisi on ya, berarti terhubung ini dalam waktu yang lama ya. Waktu yang lama. Oke. Nah, pada saat T sama dengan 0 ya, saklar dibuka atau berarti dia posisinya off di sini ya. Nah, kita diminta untuk tentukan yang pertama adalah I pada saat 0 plus, kemudian B, V pada saat 0 plus, kemudian yang C kita diminta untuk mencari turunan ya, DI 0 plus, DT, kemudian yang D-nya kita diminta untuk lihat tegangan ya, DV 0 plus, DT, kemudian E-nya kita diminta untuk mencari arus pada saat tak hingga, kemudian F-nya tegangan pada saat tak hingga. Nah, ada 6 yang ditanya. Rangkaiannya bentuknya seperti apa? Saya gambarkan dulu di sini. Jadi di sini ceritanya kita punya resistor, kemudian ada induktor, ya, kemudian di sini ada resistor lagi. Oke, ini nyambung ya. Kemudian ini ada saklar di sini. Ini ada kapasitor di sini. Kapasitornya tarik, oke. Kemudian ini nyambung ke sini. Di sini ada resistor lagi. Kemudian di sini ada suatu sumber tegangan. Oke, bentuknya seperti ini ya. Kita kasih informasi tanda positifnya di sini, ini minusnya 10 volt. Kemudian ini adalah 3 ohm. Ini L ya, sama dengan 1 Henry. Ini 4 ohm. Ini C ya. C-nya sama dengan 0,2 farad. Farad ya, ini plus minus. Ini tegangannya V. Kemudian ini adalah si saklarnya di sini. Ya, ini pada saat T sama dengan 0 ya. Jadi pada saat T sama dengan 0 tuh saklarnya dibuka, off, jadi putus. Oh iya, satu lagi, ini di sini dia sama dengan 2 ohm. Oke, kita akan sama-sama mengerjakan. Saya scroll ke bawah dulu ya, biar lebih enak, luas tempat mengerjakannya. Sorry, ya, di sini. Ini adalah solusinya. Oke, jadi saya tulis di sini ya, biar lebih jelas. Jadi dalam kasus ini, maksudnya kasus rangkaian ini ya, dalam kasus ini saklar sudah dalam posisi on ya, gini ya, pada waktu yang lama. Oke. Nah, ini kondisinya adalah sebelum
sebelum T sama dengan 0 gitu. Karena pada saat T sama dengan 0 kan saklarnya dibuka. Nah, ini artinya ya. Artinya rangkaian ini ya telah mencapai kondisi stabil ya. Ini pada saat T kurang dari 0, pada saat T stabil. Artinya, maksudnya kondisi stabil itu yaitu ya tidak ada perubahan arus dan tegangan di sini. Oke, sudah jelas ya. Nah, kalau dia memenuhi seperti begini, maka kapasitor yang ada di sini, sebentar. Oke, kapasitor yang ada di sini itu sudah berfungsi sebagai saklar off nih. Ya, jadi udah diputus di sini. Nah, oleh karena itu rangkaiannya menjadi rangkaian, kita lihat di sini ya. Saya tulis di sini ya. Maka ya, rangkaian menjadi, nah, ini penting nih. Jadi di sini kita punya resistor ya, kemudian di sini ada induktor tadi. Kemudian di sini ada resistor, gitu kan ya. Ini ada saklarnya di sini. Ini kapasitornya sudah, karena udah steady state tadi ya. Ini berarti udah putus ya. Karena dia berfungsi sebagai saklar off si kapasitornya. Kemudian di sini ada resistor, kemudian di sini ada sumber tegangan di sini. Nah, begini. Oke. Nah, ini pada saat T kurang dari 0 ya. Jadi, saya tulis dulu saat T kurang dari 0. Nah, begini rangkaiannya. Sehingga, jadi kalau misalkan diminta I-nya adalah yang bagian sini ya. I-nya, ini adalah I. Arusnya mengalir di sini. Berarti cuman di rangkaian ini aja nih. Yang bagian sini. Ya, cuman yang ini aja. Nah, sehingga I, saya tulis di sini. I 0 minusnya itu sama dengan, ini tadi plus minus, ini 10 volt, tulis dulu ya. Yang ini adalah 3 ohm, ini adalah 2 ohm di sini. Berarti kalau gitu arus yang mengalir di sini ya berarti tegangan ya 10 volt kita bagi dengan, ini berarti 3 ohm sama 2 ohm itu dia seri ya. Ini tidak ada arus yang mengalir di sini. Oke, berarti ini adalah 3 plus 2 ohm, berarti sama dengan, jawabannya adalah 2 ampere. Ini pada saat I 0 minus ya. Kemudian V 0 minusnya adalah, ini di gambar awal tadi tegangannya itu yang diminta adalah yang di sini ya, yang di kapasitor. Berarti kalau gitu tegangan yang ini ya, tegangan yang ini V-nya berarti sama dengan tegangan yang ini ya di sini. Nah, berarti ini sama dengan tegangan di 2 ohm begitu ya. Kita pakai prinsip pembagi tegangan aja nih. Ya, gunakan pembagi tegangan. Ya, sehingga kita dapatkan di sini adalah, nanti kalau pembagi tegangan kita lihat yang ini berarti 2 per 2 plus 3 ya. Kita kalikan dengan 10 volt ya sumber tegangannya di sini. Berarti ini sama dengan 2 per 5 kali 10 volt. Berarti jawabannya adalah 4 ya. 4 volt. Ini adalah V pada saat 0 minus. Oke teman-teman, kita sudah dapat ini ya. Ini kita kotakin dulu. I 0 minus dan V 0 minus. Pengerjaan selanjutnya akan kita kerjakan di video kedua ya.